Dan yang lebih penting yang mau saya nukilkan dari perkataan Syekh Al-Asaf dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Ihya, beliau sebutkan apa? Nah, perkara-perkara yang nggak boleh kita lakukan untuk tetangga kita, apa itu diantaranya? Nah, ini penting, ini saya sebutkan ya, karena banyak orang kepleset di sini. Kita kan dianjurkan satu, menutupi aibnya. Jadi kalau kita ngelihat aib tetangga, bukan malah dibongkar, dibahas, bukan itu. Ditutupi, Pak. Karena namanya manusia itu pasti punya aib. Kita bantu untuk menyelesaikannya kalau memang itu memang menimbulkan yang perlu kita bantuan kita untuk menyelesaikan. Supaya enggak timbul fitnah yang lebih besar. Tapi membongkar ke sana kemari itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian tidak menyudutkannya. Kan biasanya ada tetangga itu yang hobinya itu selalu menyudutkan tetangga yang lain. Pokoknya dia yang paling baik, semuanya tetangga itu keliru kabeh. Loh itu bahaya itu. Kenapa? Karena nanti orang tidak suka sama dia dan itu akan menimbulkan situasi di komplek itu akan jadi masalah. Kenapa? Saling menyudutkan satu sama lain. Dan yang paling penting juga di antara perkara yang tidak boleh dilakukan juga terkait dengan menjaga kehormatan diri seseorang atau tetangga kita, yaitu apa? Tidak mencari tahu barang bawaan. Nah, ini yang sering orang kueponya nggak karuan, Pak. Nanti tetangga bawa kresek itu, kita ini merasa harus pengen tahu isi kreseknya apa gitu. Loh itu kan nggak benar, Pak. Nggak boleh itu nggak boleh, itu aib, Pak. Itu aib. Kata Syekh Al-Asaf, beliau sebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Ihya, beliau sebutkan bahwa ini hal yang tidak boleh dilakukan kepada tetangga. Tetangga kita mau bawa kresek apapun itu nggak perlu kita kepo untuk pingin tahu, nggak boleh, Pak. Kan kadang orang pingin tahu kan, apa sih isinya gitu kan? Udah tahu isinya dikasih tahu misalkan roti atau apa gitu kan. Tuh kemudian diolah tuh kondi. Loh ini kan akhirnya menimbulkan hal yang nggak bagus, Pak. Apalagi kalau orang itu merasa nggak nyaman kalau ditanya-tanya. Loh kalau nyaman saja itu sudah merupakan aib, nggak pantas. Apa ya kalau bahasa kita itu nggak sopan ditanyakan. Ini ada orang yang harus pengen tahu bukan cuma urusan kresek, sampai urusan di dalam rumah harus pengen tahu. Subhanallah. Apa kalau bahasa kita fudul ya? Pengen tahu semuanya. Pokoknya apa tetangga saya harus saya tahu. Subhanallah. Nah ini penyakit, Pak. Dan orang seperti ini, subhanallah, orang seperti ini tuh hidupnya biasanya nggak bahagia. Kenapa? Karena dia selalu mencari, pengen tahu, capek sendiri. Makanya saya selalu katakan, jamaah sekalian, hidup ini simple banget. Yang bikin susah, ketika kita harus merasa ikut campur urusan orang. Jadi ribet hidup kita, Pak. Hidup kita ini sederhana sebetulnya, sederhana. Kita dengan tanggung jawab kita masing-masing. Saya bertanggung jawab kepada keluarga saya, kemudian Bapak Ibu bertanggung jawab kepada keluarganya Bapak Ibu masing-masing. Insya Allah simple. Kalaupun ada masalah, pasti sempat selesaikan. Kenapa? Simple, lingkupnya kecil. Tapi siklus hidup kita jadi lebih rumit ketika kita harus merasa perlu tahu tentang masalah orang dan merasa harus perlu untuk ikut campur urusan orang. Hidup kita jadi lebih ribet. Disitulah jeleknya. Disitulah kenapa para ulama ingatkan jangan kita ikut campur urusan orang kalau tidak diminta. Kalau kita diminta maka kasih solusi yang terbaik. Kalau tidak, waktu kita jangan dihabiskan untuk hal yang seperti itu. Betapa banyak orang yang terlalu mencampuri urusan orang justru malah nggak nyelesain masalah, tambah masalah baru. Karena kebanyakan orang yang pengen tahu masalah tetangga kita atau orang yang sok tahu pengen sok peduli dengan tetangga, sok peduli yang itu bukan pada batasan yang dibenarkan oleh syariat, biasanya dia sebenarnya tidak ingin menyelesaikan masalah orang tapi hanya satu masalahnya. Apa itu? Cuman pengen tahu. Itu saja. Berbeda dengan orang yang punya motivasi untuk memperbaiki keadaan orang, itu beda lagi. Dan saya yakin konsepnya akan sangat berbeda. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka disinilah hal yang sangat penting yang harus kita jaga. Itulah nasihat daripada Syekh Al-Asaf yang beliau nukilkan dari kitab Mukhtasar Al-Ihya.